Karena sekali lagi ada banyak juga di antara saudara kita itu yang alergi dengan kristologi. Ngapain lu belajar kristologi? Ngapain lu pelajari agama orang lain? Kita mempelajari justru ini untuk membentengi akidah kita. Perhatikan orang yang model begini seperti Augustan dan kawan-kawannya itu mereka berlagak tahu, merasa diri seorang kristolog, berlagak tahu tentang Alkitab, padahal tidak tahu apa-apa. Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini kembali lagi dengan saya, Luis Prasetyo, untuk membahas dan meluruskan pengajaran-pengajaran yang salah tentang Kristen, supaya tidak menjadi kesalahpahaman di antara kita. Buat teman-teman yang baru saja gabung di channel ini, saya selalu upload setiap hari jam 6 sore. Jadi kalau teman-teman udah ingat jam 6 sore, ya ingat berarti saya ada upload video di situ. Ya kalau pas nggak ada berarti lagi nggak upload gitu aja. Yang jelas jam 6 sore saya selalu publikasikan di sini. Kali ini yang akan kita bahas adalah Augustan, yang mana dia mengaku seorang pendeta dulunya dan kemudian murtad, sekarang gencar-gencarnya jelek-jelekin Kristen, dan itu yang kita harus luruskan supaya apa yang menjadi perkataannya, tipuannya tidak membuat kita akhirnya terperosok ke dalam jurang yang keliru. Apa yang dia katakan tentang kekristen? Mari kita akan nonton videonya. Karena sekali lagi ada banyak juga di antara saudara kita itu yang alergi dengan kristologi. Ngapain lu belajar kristologi? Ngapain lu pelajari agama orang lain? Kita mempelajari justru ini untuk membentengi akidah kita. Dalam video tersebut, Augustan mengatakan bahwa teman-temannya, saudara-saudara muslimnya, itu alergi dengan belajar kristologi. Ngapain belajar agama lain? Padahal agama lain itu bisa membentengi akidahnya. Menurut dia begitu. Tapi yang jadi persoalan gini guys. Kalau dia ngaku kristolog, belajar kristologi, harusnya dia belajar kristologi yang baik dan benar sesuai dengan kristologi yang ada dan resmi dalam ajaran Kristen. Harusnya gitu kan? Tapi yang menjadi masalah, kristologi yang dipahami dan diajarkan Augustan ini tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi apa? Kristologi dalam perspektif atau pemikirannya Augustan sendiri. Contohnya begini, kalau saya belajar tentang Nabi Muhammad, saya akan memandang Nabi Muhammad dari sudut pandang orang Islam. Bener kan? Kenapa? Ya karena itu bukan ajaran saya. Jadi saya harus melihat dari sudut pandang orang Islam. Begitupun juga seharusnya Augustan ini ketika belajar kristologi, dia harus mengambil dari sudut pandang orang Kristen. Bagaimana orang Kristen memandang Yesus itu sendiri dan kristologinya berdasarkan kebenaran dalam Alkitab. Kalau bukan, ya berarti itu kristolog yang abal-abal, kristolog yang nipu, kristolog yang bohong. Ngakunya aja kristolog, tapi isi kontennya adalah pemelesetan tentang kristologi. Mari kita langsung aja bahas ke dalam Alkitab. Kisah Para Rasul 26 ayat 23 dikatakan di situ, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara. Kriteria Mesias yang benar sesuai dengan Alkitab adalah dia harus menderita. Menderita apa? Pada akhirnya menderita ketika disiksa oleh para tentara Romawi, yang mana menerima fitnah dari siapa? Dari orang-orang Yahudi, imam-imam pada waktu itu. Dan ini pun sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi kalau ada Mesias yang tidak menderita, berarti Mesias itu adalah Mesias palsu. Selanjutnya, dan bahwa ia adalah orang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati. Kristologi atau Kristus yang benar, Mesias yang benar, dia harus bangkit dari antara orang mati. Kalau dia bangkit dari antara orang mati, sudah seharusnya dia itu sebelumnya mati. Benar kan? Jadi kalau ada Mesias yang diajarkan itu, dikatakan bahwa Yesus atau Mesias itu atau Kristus itu tidak mati, tetapi diangkat ke surga, berarti itu adalah Mesias yang lain atau Mesias palsu, kristologi yang salah. Karena dia pada akhirnya harus mati dan bangkit. Selanjutnya, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini. Mesias yang benar, maka dia harus datang ke dunia untuk memberitakan kebenaran kepada bangsa ini. Bangsa ini siapa? Yaitu bangsa Israel. Bagaimana Yesus lahir dari keturunan Yahudi, keturunan Daud, keturunan Abraham, suku Yehuda. Dan juga Yesus ini akan memberitakan kebenaran itu kepada bangsa ini. Kalau ada yang mengatakan bahwa Mesias itu tidak memberitakan pada Israel, itu jelas Mesias
palsu. Yang selanjutnya, dikatakan dalam ayat ini, dan kepada bangsa-bangsa lain. Ternyata Mesias yang benar tidak hanya memberitakan kepada bangsa Israel saja, Kristus yang benar atau Yesus yang benar, dia memberitakan juga kepada bangsa-bangsa lain. Saya sudah membuktikan ketika mengcounter pernyataan dari Ustadz Moko Ginta, yang mana Ustadz Moko Ginta memplesetkan kristologi lagi dan mengatakan bahwa Yesus itu hanya untuk bangsa Israel. Tetapi faktanya di sini justru dikatakan Yesus itu memberitakan juga kepada bangsa lain. Contohnya kepada siapa? Perempuan Kanaan. Contoh lagi kepada siapa? Kepada perwira Romawi. Mereka adalah orang yang di luar bangsa Israel, tapi Yesus memberitakan kebenaran juga kepada mereka. Inilah frame kristologi yang benar yang harus diajarkan. Kalau Augustan ini fair, ingin mengajarkan kristologi kepada umat Islam supaya membentengi kaidah, ya tentunya dia harus menyatakan kristologi yang benar sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Alkitab ini. Kalau memplesetkan, itu namanya bukan kristologi yang benar, Pak Bos. Tapi apa? Tetapi ini adalah anti-kristologi atau yang kita kenal dengan antikris, yang mana kebalikan dari kristologi yang benar. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Di sini ternyata ada orang yang memberitakan Kristus yang lain. Kristus yang lain apa? Yang artinya berbeda dengan ajaran kristologi yang benar sesuai dengan apa yang kita sudah bahas di dalam ayat sebelumnya. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi kita harus berhati-hati. Ada orang ngaku kristolog, padahal mereka itu sama sekali tidak mengajarkan tentang kristologi. Contohnya Nandar ngaku kristolog, pakai gelar evangelis, padahal yang diajarkan bukan kristologi. Mualaf Channel, Agustan, Kainama, Yahya Waloni, dan sederet penipu-penipu yang mengajarkan kristologi yang ngasal, yang keliru, tidak sesuai dengan kebenaran dalam Alkitab. Sebenarnya saya senang kalau ada orang-orang Islam belajar kristologi. Saya sangat senang. Tapi belajar kristologi yang sesuai dengan Alkitab, yang sesuai kebenaran, bukan kristologi yang dikarang sendiri, yang membohongi umat, mengatasnamakan kristologi, padahal yang diajarkan adalah anti-kristologi. Dan ini adalah sesuatu yang sangat bahaya. Jadi bagaimana sebenarnya kriteria dari anti-kristologi ini? Yang jelas ajarannya kebalikan dari ajaran Kristus atau tentang Mesias, itu dibalik aja. Saya akan memberikan contohnya. Kebalikan dari Kisah Para Rasul 26 ayat 23, contohnya yaitu tidak menderita sengsara. Kristus yang tidak menderita sengsara berarti itu adalah anti-kristologi. Kedua, tidak bangkit dari antara orang mati, yang mana Kristus tidak bangkit dan tidak mati, itu jelas anti-kristologi. Yang ketiga, hanya untuk bangsa Israel, selalu dibilang hanya untuk Israel, hanya untuk Israel, itu jelas anti-kristologi. Yang terakhir yaitu dikatakan Kristus atau Yesus itu tidak untuk bangsa-bangsa lain. Ini adalah anti-kristologi yang kita harus hati-hati. Kalau ada kristolog mengajarkan ini, dia mengaku seorang kristolog, itu jelas kekeliruan dan penipuan. Oke, kita akan lanjut lihat apakah hal ini sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Sudah, guys. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 3-4, di situ dikatakan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Dikatakan di sini akan ada orang yang datang itu mengajarkan ajaran yang lain yang tidak sesuai dengan ajaran yang pernah diajarkan oleh para rasul di dalam Alkitab. Rasul Petrus, Yohanes, bahkan Rasul Paulus, dan lain-lain murid Yesus. Ya kecuali Yudas Iskariot, karena nggak sempat ngajarin orang, udah mati duluan. Jadi yang berbeda dengan hal ini, itu jelas-jelas pengajar palsu atau mengajarkan kristologi yang palsu. Ayat 4, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Perhatikan, orang yang model begini seperti Agustan dan kawan-kawannya itu mereka berlagak tahu, merasa diri seorang kristolog, berlagak tahu tentang Alkitab, padahal tidak tahu apa-apa. Dan ini dikatakan penyakit, guys.
Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Yang disampaikan hanya hal-hal yang dusta tentang Yesus, yang dikatakan hanya menjelek-jelekkan Kristen, yang dikatakan hanya hal-hal yang buruk tentang agama sebelumnya, bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Inilah kenapa mereka, kristolog abal-abal ini selalu mencurigai, katanya orang-orang Kristen itu menjelekkan agama mereka. Katanya orang Kristen tuh nggak suka dengan mereka. Padahal tidak ada sama sekali dalam kekristenan diajarkan untuk membenci mereka ini. Justru kita ini disuruh untuk mengasihi orang-orang model begini. Lalu apa yang saya lakukan ini apakah tindakan membenci orang-orang ini? Oh, tidak sama sekali. Saya mengasihi Agustan, saya mengasihi orang-orang lain, ustadz-ustadz yang lain, bahkan Yaya Waloni saya mengasihi. Yang saya lakukan ini hanya meluruskan yang menjadi doktrin pengajaran mereka yang keliru. Jadi jangan salah sangka, jangan dibalik-balik. Jangan kalau kita luruskan sesuatu yang keliru perkataannya, dipikir kita membenci, kami membenci. Oh enggak sama sekali. Misalnya, kayak teman-teman waktu menyampaikan Pancasila, ada 5 sila. Lalu sila yang kedua salah sebut. Kemudian saya bilang, sorry, kamu salah sebut. Seharusnya nggak gitu, tapi begini. Apakah itu saya membenci? Oh, enggak dong. Saya hanya meluruskan perkataannya yang keliru, yang tidak sesuai dengan dasar Pancasila. Paham ya sampai sini ya? Ya mudah-mudahan Agustan ini mengerti bahwa mempelajari kristologi itu silahkan aja, asalkan kristologi yang Anda pelajari sesuai dengan perspektif yang benar yang ada di dalam Alkitab, bukan ngasal. Terima kasih, ini saja dari saya, mudah-mudahan ini berguna untuk kita semuanya, dan Luis Prasetyo di sini. God be with you all.